Dirut Cantik Pertamina bongkar kebakaran depo Pelumpang bukan dari tangki, tapi dari pipa inlet yang dekat rumah warga. Semua karena Anies. Dan di hari ini bisa terlihat begitu padatnya sampai masyarakat atau rumah-rumah masyarakat itu nempel di dinding pembatas dari terminal Pelumpang. Jadi ini kondisi hari ini. Ada di lokasi yang paling bawah yang dekat sekali dengan warga, di mana kalau kita lihat ada beberapa tangki dengan kapasitas sekitar 324.000 KL kapasitas storage-nya. Nah, yang merah itu adalah pipa. Pragmatisme pemimpin seperti Anies Baswedan ini mengorbankan banyak orang. Kalau orang seperti ini tidak tahu diri dan tidak tahu malu dan tidak mau bertanggung jawab, apakah orang-orang seperti ini harus kita pilih menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi? Apakah sertifikat tadi itu benar-benar milik warga atau masih milik oleh Pertamina? Karena kalau yang dimiliki oleh masyarakat, umpamanya tadi IMB ya, izin mendirikan bangunan ya, tentu berbeda dengan sertifikat kepemilikan lahan. Oleh karena itu yang perlu dipastikan adalah siapa yang memiliki sertifikat lahan tadi, kemudian dicek kembali apakah itu milik warga atau itu masih milik Pertamina untuk kemudian dicarikan solusinya, seperti tadi ganti untung misalnya. Menurut gua cara berpikir ini aneh. KTP dengan IMB amat sangat jauh berbeda. Justru dengan adanya persetujuan izin mendirikan bangunan di situ, ada jelas-jelas pelanggaran. Misalnya, ya tadi soal buffer zone tadi, pelanggaran wilayah atau katakanlah peruntukan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bangun rumah di tempat yang memang tidak mestinya mereka bangun rumah. Nah, ketika terjadi kecelakaan seperti kebakaran di kilang Pertamina Pelumpang dan kemudian apinya menyambar ke perumahan warga karena terlalu mepet, akibatnya ya kita rasakan sendiri. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nika Widiawati, membeberkan kronologi dari insiden kebakaran hebat yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, yang menyebut titik kebakaran bukan bermula dari tangki BBM, melainkan dari pipa inlet. Kata Nika Widiawati, pada Selasa 14 Maret, kemarin insiden itu ada di mana? Kita lihat A, orange di pojok kanan atas, pas dibelokkan, di situ. Bukan di tangkinya, tapi di pipa di situ. Kalau dilihat ada pipa yang masuk ke dalam tangki tersebut. Nah, di pipa inlet itulah yang terjadi kebakaran. Meski begitu, Nika tak merincikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Pasalnya hal ini masih dalam proses investigasi Pertamina. Ia juga menekankan tangki-tangki di seluruh fasilitas terminal bahan bakar minyak TBBM Pelumpang dalam kondisi aman. Lebih lanjut, ia menambahkan api bisa dipadamkan 1 jam setelah kejadian, lalu setelah itu didinginkan. Dalam waktu 3 jam kebakaran dinyatakan aman dan sistem yang sempat dimatikan diaktifkan kembali pukul 4 pagi. Adapun suplai BBM kemudian menggunakan pipa yang berasal dari laut, sehingga Nika menjamin pasokan BBM aman usai insiden ini. Jika menurut Nika, awal mula kebakaran tidak bermula dari tangki BBM melainkan dari pipa inlet. Menurut saya itu sangat mungkin terjadi, karena saya melihat beberapa foto rumah warga di Tanah Merah Pelumpang yang ternyata berdempetan dengan pipa besar milik Pertamina yang diduga merupakan gas atau minyak. Bahkan lebih gilanya lagi, mereka meletakkan tabung gas di sebelah pipa yang ukurannya besar sekitar 5-10 inci. Kebocoran pun diduga kuat karena adanya kelalaian warga. Api yang berkobar tak mungkin bisa dihentikan sebelum sumber cairan itu ditutup. Menutup jalur pipa cairan yang sangat besar bukanlah hal yang mudah. Ketika sumber cairan ditutup pun, cairan yang ada di dalam pipa masih memiliki volume sangat banyak. Jikapun itu minyak, sangat amat cukup untuk melahap para pendukung Yohanes dalam hitungan detik. Kobaran api pun tak terbendung. Badai api fire blizzard itu menjadi sebuah pemandangan yang mengerikan. Orang dipanggang hidup-hidup tak bersisa. Banyak orang mati dan masih ada yang hilang. Saya kira keputusan pejabat publik dalam memindahkan depo adalah kesalahan fatal. Tolonglah, hanya Jakarta yang ambil kesalahan fatal dalam memilih pemimpin yang arogan. Jangan sampai pejabat publik malah mengambil kesalahan fatal dalam urusan depo Pertamina. Jangan dipindahkan malah deponya. Logikanya jangan pindahkan gunung yang meletus, pindahkan warganya. Lebih mudah, memindahkan manusia jauh lebih mudah dibandingkan memindahkan benda mati. Tantangan terbesar memang adalah mewujudkan wacana solusi tersebut kalau benar diambil. Pemindahan depo tentu lebih mudah karena tidak ada penolakan. Tantangannya tentu di hal teknis dan biaya yang tidak sedikit untuk pemindahan ini.
Pemindahan warga pasti berbeda cerita, siap-siap saja menghadapi penolakan oleh warga setempat dan orang-orang yang memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan. Warga di Tanah Merah sudah terlanjur merasa memiliki tanah sebagai akibat terbitnya IMB ilegal. Pendekatan halus harus dilakukan. Jika tak bisa didekati secara halus, tentu perlu cara lebih keras agar warga mau menurut. Siap-siap saja Pemprov Jakarta yang sekarang akan disebut sebagai tukang gusur. Bagi saya, wacana solusi jalan tengah ini tidak sepenuhnya tepat, tapi masihlah bisa diterima jika mengingat kondisi warga yang trauma. Bagaimana menurut Anda? Telak, Dirut Cantik Pertamina tegaskan depo Pelumpang tak mungkin ditutup. Buat Anies tak berkutik. Ada beberapa pertanyaan ini, kenapa Pertamina kok membangun Ovitnas yang high risk berada di tengah kepadatan penduduk? Dari foto ini kita bisa melihat bahwa sejak kita lakukan pembebasan lahan di situ tahun 71, kemudian kita bangun dan mulai beroperasi di tahun 74, terminal ini kondisinya dari beberapa tahun ke belakang kita bisa lihat bahwa sebelumnya memang suatu hamparan tanah seluas 153 hektar. Jangan dibalik ya. Pemukimannya ya. Jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar. Nanti setiap waktu akan begitu. Nggak boleh juga. Nah, orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pemelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Presiden dan kami juga. Menurut gua cara berpikir ini aneh. KTP dengan IMB amat sangat jauh berbeda. Justru dengan adanya persetujuan izin mendirikan bangunan di situ, ada jelas-jelas pelanggaran. Misalnya, ya tadi soal buffer zone tadi, pelanggaran wilayah atau katakanlah peruntukan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bangun rumah di tempat yang memang tidak mestinya mereka bangun rumah. Nah, ketika terjadi kecelakaan seperti kebakaran di kilang Pertamina Pelumpang dan kemudian apinya menyambar ke perumahan warga karena terlalu mepet, akibatnya ya kita rasakan sendiri. Permasalahan warga Tanah Merah dan Pertamina terkait persoalan depo Pertamina Pelumpang masih terus berlanjut. Dirut Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, menegaskan depo BBM Pelumpang tak mungkin ditutup dalam waktu dekat. Ia berujar terminal tersebut sangat berperan vital, sehingga jika ditutup akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Hal itu disampaikan Nike dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR di Kompleks Parlemen Kamis 16 Maret 2023. Adapun permintaan penutupan depo Pelumpang muncul setelah kejadian kebakaran Jumat malam 3 Maret 2023 pukul 20.11 WIB. Pipa bahan bakar minyak atau BBM di kompleks tersebut terbakar hingga api meluas ke rumah-rumah warga di Jalan Tanah Merah Bawah RT 12 RW 9, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Nike menjelaskan, depo Pertamina Pelumpang tak mungkin langsung ditutup karena merupakan penyuplai dari 15% dari seluruh stok nasional. Terminal tersebut menjadi distributor BBM untuk 19 kabupaten dan kota. Selain itu juga merupakan distributor LPG untuk 22 kabupaten dan kota. Adapun soal dilema antara relokasi warga atau pemindahan depo Pelumpang, menurut Nike, keduanya harus tetap dilakukan, namun pada jadwal yang berbeda. Ia menegaskan terminal BBM Pelumpang tak mungkin ditutup saat ini, sementara relokasi warga di area kompleks tersebut akan tetap dilakukan pada jadwal yang berbeda.
Depo tersebut memang tak bisa dipindah ataupun direlokasi, karena selain menjadi penyuplai 15% BBM dari seluruh stok nasional, Pertamina juga memiliki hak mempertahankan depo tersebut. Pertamina sebelumnya telah membeli lahan di Pelumpang dengan luasan mencapai 1.534.510 meter persegi dengan nilai 514,06 miliar dari PT Mastrako lewat Akta Perubahan Nomor 36/1971 tertanggal 8 April 1971. Jadi, bukan deponya yang dipindah, tapi warga atau penghuni tanpa hak PTH yang harus direlokasi.